Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu Majelis Taklim Sakinah, insya Allah sekarang akan mendengarkan kajian yang kedua dari bahasan Quran Surat Al-Baqarah ayat 181 sampai 182. Mari kita sama-sama membacakan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selanjutnya Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fatahul Alim. Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Muzillul Sami'ul Basirul Hakamul Adl. Al-Latiful Khabir Al-Halimul Azim. Al-Ghafurul Syakur Al-Aliyul Kabirul Hafizul Muqit. Al-Hasibul Jalil Al-Karimul Raqibul Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'isul Syahid. Al-Haqqul Wakil Al-Qawiyul Matin. Al-Waliyul Hamid. Al-Muhsil Mubdi'ul Mu'id. Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum. Al-Wajid Al-Majid Al-Wahidul Ahadus Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Muakhirul Awwalul Akhir. Az-Zahirul Batinul Walil Muta'alil Barut Tawwabul Muntaqimul Afuwur Ra'uf. Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram. Al-Muqsitul Jami'ul Ghaniyul Mughniyul Mani'ud Dharrun Nafi'un Nurul Hadil Badi'ul Baqi. Al-Warithur Rasyidus Sabur Alladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allahumma sholli afdalas sholati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrika ghafilun.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Selanjutnya kita murojaah terjemah dari ayat 170. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum, dan apabila telah dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallahu, ikutilah kalian terhadap apa yang telah Allah turunkan. Qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, tidak, akan tetapi kami mengikuti apa yang kami dapati atas nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an, apakah sekiranya nenek moyang mereka tidak mengetahui sedikit pun, walayah taduna, dan tidak pula mendapat petunjuk. Wa masalul ladzina kafaru, dan perumpamaan orang-orang yang telah kafir itu kamasalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u, seperti perumpamaan orang yang meneriaki terhadap apa yang tidak bisa mendengar, illa du'aan wa nidaan, kecuali seruan dan panggilan. Summun bukmun umyun fahum la yaqilun, mereka tuli bisu buta, maka mereka tidak bisa mengerti. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Washkuru lillahi, dan bersyukurlah kalian kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'buduna, jika kalian hanya kepadanya kalian beribadah. Innama harrama alaikum, sesungguhnya dia hanyalah mengharamkan atas kalian al-maitata wad-dama wa lahmal khinziri, bangkai dan darah dan daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillahi, dan apa yang telah disembelih dengannya tanpa menyebut nama Allah. Faman iturra ghaira baghi wala 'adin, maka barang siapa yang terpaksa tanpa menginginkan dan tidak melampaui batas, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya apabila memakannya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah telah turunkan dari Alkitab atau Al-Qur'an, wa yashtaruna bihi tsamanan qalilan, dan mereka menukar dengannya dengan harga yang sedikit, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa nar, mereka itu tidak makan di dalam perut-perut mereka kecuali api neraka. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamati, dan Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan dia tidak akan mensucikan mereka. Walahum azabun alimun, dan bagi mereka siksaan yang pedih. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda, mereka itulah orang-orang yang telah membeli kesesatan dengan petunjuk, wal azaba bil maghfirah, dan siksaan dengan ampunan. Fama asbaruhum 'alan nari, maka alangkah sabarnya mereka terhadap api neraka. Zalika bi annallaha nazzala al-kitaba bil haqqi, demikian itu karena sesungguhnya Allah telah menurunkan Alkitab atau Al-Qur'an dengan kebenaran. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang Alkitab atau Al-Qur'an, la fi shiqaqin ba'idin, sungguh dia berada pada perpecahan yang jauh. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi, bukanlah suatu kebajikan bahwasanya kalian memalingkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan barat. Walakinnal birra, akan tetapi kebajikan itu, man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, barang siapa yang telah beriman kepada Allah dan hari akhir, dan kepada para malaikat, dan kepada kitab, dan kepada para nabi. Wa atal mala ala hubbihi, dan memberikan harta yang dicintainya, zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili, kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, dan kepada ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekal. Wasailina wa fir riqabi, dan kepada para peminta-minta, dan kepada hamba sahaya yang lagi memerdekakan dirinya. Wa aqamas salata wa ataz zakata, dan mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menepati terhadap janji-janji mereka apabila mereka berjanji.
wassabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal bas, dan orang-orang yang sabar dalam kesengsaraan dan penderitaan dan dalam peperangan. Ulaika allazina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaquna, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, telah diwajibkan atas kalian hukum qisas di dalam pembunuhan. Al-hurru bil hurri, orang yang merdeka dengan orang yang merdeka. Wal abdu bil abdi, dan hamba sahaya dengan hamba sahaya. Wal unsa bil unsa, dan wanita dengan wanita. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un, maka barang siapa yang diampuni baginya dari saudaranya atas sesuatu, fattiba'un bil ma'rufi, maka hendaklah dia mengikutinya dengan cara yang ma'ruf. Wa ada'un ilahi bi ihsani, dan hendaklah dia memberikan diat atau tebusan kepadanya dengan cara yang baik. Zalika takhfifum min rabbikum wa rahmah, demikian itu adalah keringanan dari Rabb kalian dan rahmat. Wa ya'tada ba'da zalika, maka barang siapa yang melampaui batas setelah itu, falahu azabun alimun, maka baginya siksaan yang pedih. Sekarang satu ayat lagi. Walakum fil qisasi, dan bagi kalian di dalam hukum qisas itu hayatun, ada jaminan kehidupan, ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki ketajaman hati atau orang-orang yang memiliki hati nurani, la'allakum tattaquna, supaya kalian bertakwa. Nah, sekarang yang dibahas ayat yang ini 3 ayat, yaitu ini Al-Baqarah 180 sampai 182 yang sudah ditulis di sini. Kita sama-sama baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyyah lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna, innallaha sami'un 'alim. Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma 'alaihi, innallaha ghafurur rahim. Itu ayat yang itu. Kemudian kita akan memenggal-menggal per kalimah atau per kata. Kita pisahkan kata-kata ini berdasarkan isim, fi'il atau hurufnya. Yang pertama kutiba, yang kedua alaikum itu terdiri dari ala dan kum, kemudian iza, kemudian hadara, kemudian ahada, kum, al-mautu, ing, taroka, khairan. Al-wasiyatu lil walidaini, li dan al-walidaini, kemudian wa al-aqrabina bi al-ma'rufi haqqan ala al-muttaqina. Faman fa dan man, badala dan hu, ba'da ma sami'a dan hu, fa inna ma ismu hu ala allazina yubaddiluna hu, inna allaha sami'un alimun. Fa man khafa min musin janafan au isman fa aslaha baina hum fa la isma ala hi, inna allaha ghafurun rahimun. Itu penggalan-penggalan 3 ayat ini. Pertama, kutiba itu adalah fi'il. Fi'ilnya fi'il madhi, bentuknya bentuk majhul. Kemudian alaikum adalah ala dan kum. Alanya apa? Ala huruf
huruf apa? Huruf jar. Hukumnya isim. Isim apa? Isim domir. Isim domir, domirnya antum. Iza, isim. Isim yang menunjukkan apa? Waktu. Yaitu isim zorof. Isim zorof yang menjadi syarat. Hadara sama dengan kutiba. Fi'il madhi. Yang ini majhul, yang ini maklum. Yang ini fasih, yang ini aktif. Ahadakum terdiri dari ahada dan kum. Ahadanya isim. Kumnya juga isim. Dua isim digabungkan, yang satu tidak beralif lam, yang satu tidak ada tanwin, maka ini adalah idofah. Ini idofah. Ahadanya mudhof, kumnya mudhof ilaih. Al maudu isim. Ada alif lam. Huruf. Innya hurufnya huruf syarat. Taroka. Taroka sama dengan hadoro. Fiilnya fiil madhi. Fiil madinya domirnya apa? Domir mustatir. Namanya huwa. Takdirnya huwa. Khairan ada tanwinnya isim. Al wasiyatu ada alif lam isim. Ada tamar butoh isim mu'annas. Lil walidaini li-nya huruf jar. Al walidaini isim, ada alif lam, ada ya nun berarti isim musanna. Wa huruf apa? Atof dari mana? Dari walidai. Al aqrabina ada alif lam ya isim. Isimnya isim jamak, ada ya nun adalah jamak muzakkar salim. Bina bukan baina. Bina jamak misalkan salim. Bi huruf jar. Al ma'rufi isim. Haqqan isim. Ala muttaqina, alanya jar. Al muttaqina isim. Fa huruf di awal. Fa di awal. Fa istina fiyah. Man sama dengan sama dengan allazi isim mausul. Badala sama dengan hadara fi'il madhi. Hu isim domir apa? Huwa. Ba'da dengan ma. Tadi idofah. Ba'danya isim yang menunjukkan waktu. Isim zarot. Maknya kayak isim mausul. Sami'ahu, sami'ah dan hu. Sami'ah bukan isim tapi fi'il. Hu-nya isim domir huwa. Fa enggak, bukan. Kalau ini di tengah. Kalau ini di depan. Kalau di depan huruf istina iya. Di depan kalimat. Di depan kata. Ya di depan setelah ini kan berakhir. Di awal kata. Kalau huruf istinafiyah itu tidak diterjemahkan. Kalau ini maka terjemahnya. Maka yang fa ini adalah huruf atof. Inna huruf taukid. Taukid atau Taukid. Ma apa yang? Isim mausul. Ismuhu, ismun dan hu digabungkan menjadi idofah. Ismunya isim, hunya juga isim. Alalazina, alanya huruf jar. Alazina isim. Isim mausul. Yubadilunahu, yubadiluna. Ini apa? Fi'il apa? Ada yang nun? Mudori. Fi'il mudori. Domirnya yang nun apa? hum. Hu. Sim domir. Domir wa. Inna huruf taukid. Allaha isim. Isim ina. Sami'un isim ini. Alimun juga isim. Kalau nama Allah isim sigong mubalaghah. Fa di awal. Fa istina fiyah. Man bukan isim mausul. Man beda sarang min. Kalau min huruf jar. Kalau man isim mausul. Iya. Khofa sama dengan badala. Fi'il madhi. Min huruf jar. Musin isim. Kalau jar pasti depannya isim. Janafan sin out. Atof isman isim lagi. isim ada tanwin. Fa
Huruf A atau aslaha fi'il. fil madhi baina. Harf Baina bukan huruf karena baina sama dengan bada. apa? Coba Harf isim itu do zorof. zorof. Zorof apa? Zaman. Ini juga zorof zaman. Iza zorof zaman. Isim. Isim apa? Maus. Domir. Isim domir. Isim domir yang domirnya hum. Udah jelas. Fa. A Huruf atau atau la. Artinya Apa? tidak. Huruf tidak. la. Huruf apa yang tidak? Apa gitu? Yang artinya tidak, kan ada yang la itu artinya tidak, itu namanya la nafi. Kalau yang artinya jangan namanya la nahi. Ini la nafi. Huruf nafi. Ismun isma sama dengan ismun. Isim. Bukan. Iya benar, isim. Alaihi ala Harf huruf jar. jarhinya Domir. isim domir huwa. Inna Harf taukid. oke Allah Isim. ya isim inna ghafurun Isim. isim dan rahimun isim sigoh mubalaghah. Sekarang terjemahkan satu-satu. Kutiba telah diwajibkan alaikum atas kalian idza apabila hadara hadir atau telah datang ahadakum kepada salah seorang di antara kalian al mautu kematian. Harusnya susunannya hadorol mautu hadukum. Ini hadoro ahadukumul mautu. Jadi kalau nanti terjemahannya kesini dulu. Karena setelah fi'il harus fa'il dulu baru maf'ul. Ini maf'ulnya didahulukan disebut maf'ul muqaddam. Maf'ul lebih muqaddam dan ini fa'ilnya disebut fa'il mu'akhir dibalik ya. Kemudian in jika taroka dia telah meninggalkan khairan maksudnya harta yang banyak. Sekali lagi kutiba Telah diwajibkan alaikum atas kalian idza jika apabila hadara datang kepada ahadakumul kalian maut pada ahadakum salah seorang di antara kalian al mautu ya kematian. in Jika taroka dia meninggalkan dia telah meninggalkan dia khairan meninggalkan harta yang banyak. harta yang banyak. Sekarang ini al wasiyatu Wasiat. wasiat ini pakai dalam artinya ini bukan dari sini, jadi ini bukan sambungan dari sini, tapi ini adalah naibul fa'il dari sini. Makanya ini. Jadi hendaklah berwasiat. Tuh, diwajibkan untuk berwasiat. Jadi ini naibul fa'il dari fa'il kutiba. Lil walidaini Kepada wal aqrabina kepada kerabat-kerabatnya bil ma'rufi dengan cara yang baik atau benar. haqqan hak atau kewajiban Kewajiban alal muttaqina bagi orang-orang yang yang bertakwa. Sekarang ayat yang 181. Faman, fa-nya tidak diterjemahkan, langsung aja. Barang siapa yang badalahu menggantinya atau mengubahnya ba'da setelah ma apa sami'ahu yang didengarkan mendengarkannya kan ini terus maka fa innama sesungguhnya kalau ada innama sesungguhnya hanyalah maknanya maka sesungguhnya hanyalah ismuhu ismun dosa ismuhu dosanya biasanya alal lazina atas orang-orang yang yubaddilunahu mereka mengubahnya. Innallaha sesungguhnya Allah sami'un maha mendengar alimun lagi maha maha mengetahui. mengetahui. Kan ayat yang 182. Faman Barang siapa yang khofa takut takut atau khawatir min musin
dari musin pemberi wasiat. Nah, dari pemberi wasiat, janafan berbuat tidak adil atau berat sebelah, au isman atau berbuat dosa. Fa aslaha lalu dia mengislahkan atau mendamaikan bainahum di antara mereka, fala isma maka tidak ada dosa alaihi atasnya. Innallaha sesungguhnya Allah ghafurun pengampun, rahimun lagi maha penyayang. Ya. Kutiba telah diwajibkan alaikum atas kalian iza apabila hadara telah datang ahadakum kepada salah seorang di antara kalian al mautu tanda-tanda kematian. In jika taroka dia telah meninggalkan khairan harta yang banyak, al wasiyatu hendaklah dia berwasiat lil walidaini kepada kedua orang tua, wal aqrabina dan kepada karib kerabat, bil ma'rufi dengan cara yang baik. Haqqan adalah kewajiban alal muttaqina atas orang-orang yang bertakwa. Faman barang siapa yang badalahu dia telah mengubahnya ba'dama setelah sami'ahu dia mendengarnya, fa innama maka sesungguhnya ismuhu dosanya alal lazina atas orang-orang yang yubaddilunahu mereka mengubahnya. Innallaha sesungguhnya Allah sami'un alimun maha mendengar lagi maha mengetahui. Faman khofa barang siapa yang telah khawatir min musin dari pemberi wasiat, janafan berbuat tidak adil, au isman atau berbuat dosa, fa aslaha kemudian dia mendamaikan bainahum di antara mereka, fala isma alaihi maka tidak ada dosa atasnya. Innallaha ghafurur rahimun. Ya, nah sekarang terjemahan secara jumlah dalam jumlah tidak per lafal. Jadi kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu. Sampai sini. Telah diwajibkan atas kalian apabila tanda-tanda kematian telah datang kepada salah seorang di antara kalian. Ing taroka khairan jika dia telah meninggalkan harta yang banyak. Al wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi hendaklah dia berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik. Haqqan alal muttaqina adalah kewajiban atas orang-orang yang takwa. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu barang siapa yang mengubahnya setelah dia mendengarnya, fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddilunahu maka sesungguhnya dosanya hanyalah kepada orang-orang yang telah mengubahnya, orang-orang yang mengubahnya. Innallaha sami'un alimun sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Faman khafa min musin janafan au isman barang siapa yang khawatir pemberi wasiat berbuat tidak adil atau berbuat dosa, fa aslaha bainahum maka kemudian dia mendamaikan di antara mereka, fala isma alaihi maka tidak ada dosa atasnya. Innallaha ghafurur rahim. Ya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Nah itu terjemahan secara globalnya ya, secara per jumlah per kalimat. 3.
Nah, itu tadi terjemahannya. Kemudian sekarang kita akan mempelajari tafsirnya. Dikutip dari tafsir Ibnu Katsir dan dari tafsir Jalalain. Kutiba alaikum, di sini ada kutiba, diwajibkan, telah diwajibkan. Maksudnya diwajibkan adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, yaitu yang harus dilaksanakan apa? Kesini al-wasiat, membuat wasiat. Kenapa harus membuat wasiat? Karena pada masa itu di sana di Arab pada saat itu mereka apabila seseorang akan meninggal dunia, kemudian apabila seorang meninggal dunia dan meninggalkan harta, yang mendapatkan warisan itu hanyalah anaknya. Itu bapaknya dan kerabatnya itu tidak mendapatkan warisan. Apabila orang tuanya dengan kerabatnya ingin mendapatkan warisan, maka si pewaris itu harus membuat wasiat. Itu pada saat itu begitu. Meskipun ayat ini sebenarnya telah dinasakh atau telah diganti hukumnya dengan Quran surat An-Nisa ayat 17. Tuh di mana di situ ada bagian-bagian yang telah ditentukan oleh Allah mengenai ilmu faraid. Di sini diwajibkan melakukan wasiat kepada salah seorang di antara kalian apabila dia merasa sudah datang tanda-tanda kematian kepada dirinya. Tanda-tanda kematian itu diantaranya rambutnya sudah memutih, atau kemudian usianya sudah lanjut, atau sakit yang parah. Itu merupakan diantaranya yang diketahui merupakan tanda-tanda kematian. Meskipun yang namanya kematian itu tidaklah seperti itu, tanda-tandanya tidak hanya seperti itu. Nah, kemudian yang diwajibkannya itu apabila dia meninggalkan harta yang banyak, sehingga ada yang mengatakan para ulama yang harta yang banyak itu relatif. Jadi segimana banyaknya, segini itu dianggap banyak, segitu dianggap sedikit. Tidak begitu, karena relatif banyak itu relatif. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa harta yang banyak di sini adalah baik banyak ataupun sedikit, begitu akhirnya. Tapi ada juga yang mengatakan kalau tidak meninggalkan harta yang banyak, maka tidak ada kewajiban untuk wasiat, karena Allah itu lebih menyukai meninggalkan ahli warisnya itu dalam keadaan kaya gitu. Kemudian kepada siapa wasiat itu di sini, karena ini dalam keadaan yang tadi, pada saat itu wasiat diberikan kepada orang tua dan karib kerabat. Akan tetapi jumlahnya jangan melebihi 1/3 dari harta. Seorang sahabat mengatakan kepada sahabat yang lain bahwa dia pernah kepada Rasulullah bertanya, karena dia memiliki seorang anak saja yang perempuan. Dia berkata kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah saya memberikan wasiat untuk 2/3 hartanya kepada yang lain?" Diberikan wasiat kepada yang lain karena saya cuma memiliki satu orang anak perempuan saja. Kata Rasulullah, "Jangan." Kemudian, "Bagaimana kalau setengahnya?" Itu dua. Rasulullah menjawab, "Jangan." "Bagaimana kalau sepertiganya?" Rasulullah mengatakan, "Ya boleh 1/3, dan 1/3 itu adalah banyak," menurut Rasulullah. Nah, oleh karena itu Ibnu Abbas mengatakan, karena Rasulullah mengatakan 1/3 itu banyak, maka 1/3 itu adalah yang terbesar. Jadi boleh 1/3 atau boleh lebih sedikit dari 1/3, misalnya 1/4, 1/5 dan sebagainya untuk wasiat itu. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang adil, dengan lemah lembut dan sebagainya. Kalau ma'ruf itu identiknya dengan lemah lembut. Haqqan, kewajiban, alal muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau dia
adalah orang yang bertakwa memberi wasiat itu, maka dia akan merasa wajib untuk menuliskan wasiat dengan cara yang baik. Kemudian ayat selanjutnya, faman badalahu, maka barang siapa yang mengubah wasiat itu. Namanya mengubah itu adalah ditambah, dikurangi, atau bahkan diumpetkan, disembunyikan sebagian. Itu adalah namanya merubah. Barang siapa merubahnya setelah dia mendengarnya, berarti di sini yang berpotensi merubah itu tidak hanya pembuat wasiat, tapi juga penerima wasiat. Fa innama ismuhu, maka apabila penerima wasiat di sini yang merubah, maka dosanya hanya bagi yang merubahnya. Jadi orang yang meninggalnya itu tidak berdosa karena dia tidak tahu apa-apa. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah di sini ditegaskan dengan huruf taukid, tegaskan bahwa Allah itu sami'un, maha mendengar terhadap apa yang telah diwasiatkan itu. Ketika didengar oleh para penerima wasiat, Allah juga akan maha mendengar, sama-sama mendengar. Alimun, maha mengetahui, dan Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh penerima wasiat itu setelah tiadanya yang memberi wasiat. Yang dilakukan berubah apa itu Allah maha mengetahui. Kemudian faman khofa, bagaimana kalau ada kekhawatiran? Justru yang khawatir itu adalah penerima wasiat. Khawatir pembuat wasiatnya justru yang berat sebelah, atau memberikan wasiatnya itu tidak adil, atau memberikan dosa, bukan dosa teh, pokoknya mah bagaimana caranya diotak-atik supaya yang dia sukai, yang dia sayangi, atau yang hartanya lebih banyak menjadi begini. Nah itu yang berarti ya kekeliruannya ada pada musim si pembuat wasiat. Nah bagaimana caranya? Fa aslaha bainahum, lalu si penerima wasiat itu mendamaikan di antara mereka. Kalau pembuat wasiatnya masih hidup, didamaikan antara pembuat wasiat dengan penerima wasiat, yang mendengar wasiat. Itu mendamaikan itu. Atau ketika musimnya sudah meninggal dunia, para penerima atau pendengar wasiat itu yang mendengar, penerima wasiat yang mendengar wasiat itu disebutkan, atau di menerima wasiat yang hadir. Nah ini jadi bainahum, di antara penerima wasiat, penerima kabar wasiat ini tidak berdosa apabila meluruskan. Faslaha ini meluruskan, karena harus sesuai dengan ketentuan yang Allah berikan. Misalnya tidak adilnya ini lebih dari sepertiga, atau ada hal-hal lain, atau ada ahli waris yang dimasukkan ke dalam penerima wasiat, itu kan tidak sesuai dengan ketentuan Allah, karena wasiat tidak diberikan kepada ahli waris. Kemudian fala isma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya apabila mengislahkan atau mendamaikan atau meluruskan. Innallaha, ditaukidkan dengan innallaha, sesungguhnya Allah ghafurur rahim, maha pengampun, lagi maha penyayang. Maha pengampunnya Allah kepada orang yang sudah meninggal dunia itu apabila memang ada kekeliruan, nah tidak berdosa karena sudah diluruskan. Dan Rahim, maha penyayang meskipun dia sudah meninggal dunia. Dan ghafurur rahim juga untuk ini, dengan meluruskan ini Allah diampuni. Bukan berarti dia mengotak-atik warisan itu atau mengubah-ubah, tidak dianggap merubah. Dengan mengislahkan atau meluruskan ini tidak dianggap merubah wasiat. Itu barangkali tafsir dari Quran surat Al-Baqarah 180 sampai 182 menurut tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Jalalain. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna
منهم ما نسينا وعلمنا منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبيض وجوهنا ببركة القرآن وارزقنا بمعجزة القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفنا الكافي ونعم الكافي. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hapunten segala kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.